Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, para jemaah, para guru, para asatiz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini ya, kembali Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam keadaan sempurna lahir batin kita ya. Mudah-mudahan dengan kesempurnaan itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertemuan ketiga ini. 4 ya. Ya. Masya Allah ya, waktu terus bergulir ya. Pertemuan keempat kali kita pada kesempatan hari ini mencoba melihat tentang bagaimana kita mengawali sesuatu dari yang akhir ya. Mungkin beberapa jamaah bertanya tentang tema ini ya, mengawali dari yang akhir ya. Sebetulnya inilah uniknya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai penyempurna dari agama yang lain, Islam yang dibawa oleh Nabi sebelumnya maksud saya. Semua aspek ibadah kita itu dimulai dari yang akhir. Ya. Disinilah kejelasan bahwa tujuan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua ibadah kita diniatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah dengan niat hanya kepada Allah sebagai tujuan akhir ya. Namun pada pelaksanaannya niat itu di awal apa di akhir? Di awal ya. Tapi isi niat itu tujuan akhir apa tujuan awal? Tujuan akhir ya. Inilah makna mengawali dari yang akhir ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula ya. Jadi ayat ini bisa ditadaburi sebagai mengawali segala sesuatu dari yang akhir. Karena semua perilaku kita sebagai Abdullah di surat Az-Zariyat ayat 56
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ataupun amaliyah kita sebagai khalifatullah, surah Al-Baqarah ayat 30, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu sejatinya harus diawali dari yang akhir, harus diawali dari tujuan yang benar. Tujuan akhir kita adalah lillahi ta'ala. Sholli fardu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu diucapkannya kapan? Di awal, tapi itu tujuan akhir. Karena ini komitmen bahwa semua amaliyah kita, sekali lagi dari aspek Abdullah atau sebagai peran khalifatullah, harus dimulai dari satu tujuan yang akhir, hanya kepada Allah. Gitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua amaliyah kita diperintahkan oleh Allah harus mukhlis. Ya. Mukhlis itu ikhlas. Ya. Agama ini harus ikhlas. Ya. Hanya kepada Allah. Kata orang Empang itu khalas. Ya. Ikhlas itu lepas. Ya. Ikhlas itu melepaskan diri dari belenggu-belenggu keduniaan, kemakhlukan, kepentingan kepada selain Allah. Gitu. Ini baru sampai kepada tujuan akhir. Makanya kemudian tujuan ini diucapkan di awal. Tujuan ini diucapkan di awal. Itu yang pertama. Jadi Allah hanya memerintahkan semua perilaku hambanya kalau lepas dari segala bentuk apapun. Tujuannya hanya kepada Allah, dan komitmen ini diucapkan di awal. Gitu. Surah Al-Furqan ayat 23 Allah berfirman, wa qadimna ila ma amalu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan hadapi amal-amal manusia nanti pada hari kiamat yang banyak itu, dan akan kami jadikan amal itu seperti haba'am mansura. Apa? Seperti debu yang berterbangan. Kalau kata orang Bogor, capek gawe teu kepake. Lelah kita, Pak. Ya. Itu dia ibadah ini, berjuang ini, tapi kenyataannya pada hari kiamat haba'am mansura. Ya. Debu yang berterbangan. Ya. Kenapa? Karena tujuan akhirnya tidak sampai. Ya. Makanya kemudian semua ulama berdasarkan Quran dan hadis Nabi, niat itu di awal. Mau sholat, mengeluarkan zakat, mau puasa, mau haji, sebelum melakukan ibadahnya itu niatnya dulu dilakukan. Sementara niat itu adalah tujuan akhir, diucapkan di awal. Karena ini komitmen. Ya. Kalau di awal sudah salah niatnya, udah selesai, haba'an mansura. Gitu. Ya. Nah, kenapa kemudian ini menjadi penting? Karena dalam perjalanan orang bisa saja berubah. Gitu.
Jadi niat itu akan dicatat oleh Allah sebagai sebuah komitmen di awal. Seberapa kuat komitmen itu akan menentukan nasib amal kita dalam perjalanan bahkan sampai akhir. Makanya kemudian ikhlas itu ada 3 tahap. Pertama, al-ikhlas indal amal. Ikhlas ketika amal dimulai. Yang kita sebut dengan niat tadi. Memulai dari yang akhir. Nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Puasanya udah belum? Belum. Bahkan diucapkan kadang-kadang malam habis tarawih ya. Puasanya belum. Tapi komitmennya udah. Ini namanya al-ikhlas indal amal. Ikhlas ketika amal mau dimulai. Kita berkomitmen untuk melepaskan diri dari belenggu apapun dari amal tentang amal yang kita akan lakukan. Lepas kita. Di awal ini rata-rata orang sukses. Rata-rata orang sukses dengan kalimat lillahi ta'ala. Namun dalam perjalanan ini harus kita kontrol. Maka kita harus menancapkan keikhlasan itu pada tahap kedua, yaitu al-ikhlas inda sana'il amal. Ikhlas ketika amal berjalan. Amal berjalan. Puasa berjalan, sholat berjalan, haji sedang dilakukan. Kita jaga nih keikhlasan. Makanya ditentukan dari awal. Kalau awalnya komitmennya kuat, pasti perjalanan ini mulus. Dan kadang banyak orang yang gugur di kedua ini. Contohnya sholat taraweh. Contoh sholat taraweh berjamaah. Masuk syaf jadi makmum. Niat sholat taraweh. Dari awal mengucapkan lillahi ta'ala. Berarti ikhlas tuh. Ikhlas indal amal. Berjalan salat tarawih, imam baca surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiba-tiba imam baca surat apa? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wah. Panjang banget bacanya. Kalau dua rakaat Al-Mulk berapa ayat yang dibaca nih? Gitu. Jam berapa nih selesai nih? Wah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Atau amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Allahu akbar. Alhamdulillah enggak panjang teuing. Di situ ikhlasnya sudah mulai berubah. Gugur dia. Protes imam bacanya kepanjangan. Gitu ya. Ini juga sama Pak.
Ya, keikhlasan di situ diuji. Ya. Oh, sukses dia. Imam mau bacanya panjang, mau bacanya pendek, gak ada urusan, saya fokus. Ya. Nanti setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia tetap menikmati. Tapi ketika orang yang di kedua gugur, yang ketiganya al-ikhlas ba'dal amal, ikhlas ketika amal selesai dilakukan. Apa yang terjadi? PDKM, tolong dong, sholat tarawih itu kan sholat sunnah, jangan terlalu panjang lah suratnya. Gitu ya. Ini rata-rata biasanya gugur keikhlasan itu ba'dal amal, setelah amal dilakukan. Contoh lain, kita punya saudara kita, katakan ayahnya meninggal, anaknya kita sekolahin. Nah, ada yang ngalamin gitu, menyekolahkan keponakan karena kita mampu. SMP-nya kita sekolahin. Ikhlas Pak, ikhlas, orang saudara. SMA-nya kita biayain. Om, saya mau kuliah, dibiayain. Jadilah dia sarjana. Kemudian dia sukses, kerjanya enak, ya. Wah pokoknya sukses. Udah sukses biasanya suka lupa. Di sini ujian keikhlasan itu. Ya Pak. Waduh. Ngomong sama tetangga, itu keponakan saya itu. Waduh. Yang nyekolahin itu saya itu. Waduh. SMP-nya samanya sampai kuliah sarjana saya yang nyekolahin. Sekarang wah, kacang lupa akan kulitnya. Gugur ikhlasnya. Ya, gugur ikhlasnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu, ya, bil manni, dengan menyebut-nyebut, ya, ngomong sana sini, wal adha, ya, dan menyakiti orang yang diberi, ya. Kemudian terdengar sama keponakannya, ya. Omnya ngomong gini, lupa. Oh ternyata om bantu saya tuh pengen dibalas, ya Allah. Qadimna ila ma amilu min amalin faja'nahu haba'an mansura. Banyak orang pada hari kiamat, ya, datang kepada Allah membawa amal yang begitu banyak, ya, tapi amal itu menjadi debu yang berterbangan. Contoh lain, ya, satu lagi contoh. Pembangunan masjid ini terjadi Pak, ya, masjid kita akan dibangun bagus, ya. Ayo infak, ya. Datang orang kaya tetangga, saya keramiknya, saya semennya, saya pasirnya, udah. Lewat dia lihat, berjalan pembangunan, ya. Udah mau jadi, ayo supply. Udah jadi, diadakan peresmian DKM lupa ngundang. Kira-kira gimana tuh? Waduh, itu DKM ya, kurang ajar itu ya. Ini Pak, ya.
Jadi kadang-kadang manusia itu begitu, Pak. Ya. Memang dalam kehidupan tuh ada etika, ada adab dalam bermuamalah, iya, ya. Tapi kekuatan, keikhlasan dalam beramal ini ditentukan oleh bagaimana di awal kita berkomitmen kepada Allah. Hanya Allah lah tujuan saya. Allah ghayatul. Ya. Ini penting, Pak. Supaya amal-amal kita tidak ingin bila perlu manusia jangan membalas amal saya deh. Ya. Amalan yang balasan yang paling adalah balasan ketika amal kita dibalas oleh manusia di dunia. Ya. Makanya 124.000 nabi Allah utus ke bumi. Ya. Dan yang jadi rasul 313 rasul dan 25 nabi dan rasul yang wajib kita kenal itu, ya, in ajriya illa Allah. Kami hanya berharap balasan pahala dari Allah. Ini luar biasa, Pak. Ya. Masjid An-Nur, ya, di mana kita setiap hari menunaikan kewajiban kita sebagai Abdullah, ya, kewajiban kita sebagai apa tadi? Khalifatullah. Ya. Juga kita ingin, ya, kita ingin semua amal-amal kita sampai kepada Allah. Salat kita, ya, zakat kita, puasa kita, haji dan umroh kita. Ya. Imam Nawawi Al-Bantani, ya, yang banyak menjelaskan syarah-syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nasu'il Ibad, ya, itu menulis satu apa ya, kalau bahasa Sunda itu pepeling, ya, satu tanbih, ya, bahwa ada seorang ulama, ya, seorang ulama besar, ya, yang melahirkan ulama-ulama lagi, ya, ulama melahirkan ulama lagi, melahirkan ulama lagi, melahirkan kiai, melahirkan usul. Mungkin sudah ribuan kali ulama yang dicetak. Itu kan kalau bicara amal, udah amal keren banget dah gitu. Suatu saat dia diimpikan oleh muridnya, si ulama ini meninggal. Ketemu dengan muridnya, kata para ulama, mimpi yang benar itu satu, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, berjumpa dengan orang yang sudah meninggal. Berarti itu mimpi itu benar. Ya. Bapak mimpi bertemu dengan kakek yang sudah meninggal, itu mimpi benar. Bapak berjumpa di alam ruh, ya. Apalagi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi nggak usah diceritain, ya. Saya mimpi ketemu Rasul, ya. Biar rahasia ini terjadi hanya antara saya dengan Allah, ya gitu ya. Nggak usah, ya, anti riya, ya. Berjumpalah dia dengan gurunya dalam mimpi itu. Imam Nawawi mengutip, ya. Kemudian murid ini bertanya, wahai Syekh, wahai Tuan, Masya Allah, Anda ulama mulia di sisi Allah, amal Anda banyak, ya. Mungkin Anda mendapatkan makom kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian si ulama ini terdiam, ya. Wahai guru, kenapa dengan kau? Ya. Saya dimuliakan Allah bukan karena ilmu saya, ya.
Bukan karena ulama-ulama yang saya cetak, bukan. Karena apa guru? Saya datang kepada Allah. Kemudian saya bertanya kepada Allah tentang amal-amal saya. Ternyata Allah mengampuni saya itu karena satu saat saya mengarang satu kitab. Dulu itu kan pena ya, pena dicelupin ke sabak. Apa masih ingat sabak? Tinta itu celupin, tulis, gitu ya. Dulu kan gitu, namanya sabak. Nah, ketika saya menulis kitab dan saya mencelupkan pena saya ke tinta itu, ketika saya mengangkat tinta itu, ada lalat hinggap di pena saya. Kemudian saya membiarkan lalat itu meminum tinta yang ada di pena saya, karena saya kasihan dengan lalat itu. Karena itulah Allah memaafkan saya dan menerima semua amal-amal saya. Masya Allah, Pak. Karena itu amal yang paling ikhlas. Seberapa sesek tinta itu diminum oleh lalat, kemudian lalat itu pergi. Saya tidak mengusirnya, karena saya kasihan dia haus. Berarti itu amalan tidak dilihat orang, gitu ya, tidak disangka-sangka. Itulah amalan yang membuat Allah mengampuni kesalahan-kesalahan saya. Masya Allah. Jadi memang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, amal itu boleh, amal itu bicara tentang kuantitas. Tapi mari juga bicara tentang kualitas. Keikhlasan hanya tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam perjalanan amal itu akan ada bisikan-bisikan yang membuat kita lepas dari keikhlasan kepada Allah. Lepas dari hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya, amal dilandasi dengan ilmu, betul ya. Tapi tetap pangkal dari segala amal adalah bagaimana tujuan kita yang benar hanya kepada Allah. Karena kalau orang hanya mengandalkan ilmu, tok mangga dengan ilmunya, kita sudah saksikan. Karena saking pinternya ya, saking pinternya, mengaku alumni Mesir, S2, S3-nya di Tunisia. Dia mencoba meruntuhkan struktur ilmu yang pernah dibangun oleh para ulama. Bahkan berani mengatakan Islam yang dibawa Muhammad belum sempurna. Ini bahayanya ilmu, Pak. Kalau tidak dilandasi oleh tujuan akhir yang kepada siapa dia ditujukan ilmu itu. Sampai Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin, kitab Muraqil Ubudiyah, untuk agar menuntut ilmu itu benar-benar dilandasi oleh kesufian. Sufi itu dari kata ahlus suffah. Bagaimana Nabi membangun kadar di masjid, namanya ahlus suffah. Nabi berikan pakaian, berikan ilmu, berikan jajan, segala macam makan, digembleng oleh Nabi menjadi dai-dai Nabi yang betul-betul bersih, ya, suffah. Ya. Maka kemudian lahir kelompok tasawuf ya, yang membersihkan diri dari dunia. Ya. Mempertanyakan kesempurnaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Luar biasa. Coba, ini bahayanya ilmu yang tidak dilandasi tujuan akhir yang benar. Ya. Sudah jelas-jelas Allah
menyimpulkan kesempurnaan Muhammad. Kemudian ulama-ulama membagi 3 kesempurnaan, 3 cakupan. Satu, Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah syumuliyatuz zaman. Dia mencakup segala rentang waktu. Nabi yang paling lama berdakwah di bumi siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh. Berapa tahun? 1000 kurang gocap. 1000 kurang 50 950 tahun. Tapi setelah Nabi Nuh ada penggantinya. Ya. Ada batas waktu. Nabi ini ganti, Nabi ini ganti, Nabi Isa ganti oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad stop. Sudah 1443 tahun plus 11 tahun dihitung peristiwa hijrah. Sampai hari ini Muhammadnya sudah tidak ada, tapi ajaran-ajarannya, kesempurnaan ajarannya sampai hari ini. Ini namanya syumuliyatuz zaman. Kesempurnaan agama Muhammad meliputi rentang waktu yang tidak terbatas sampai dunia ini dinyatakan berakhir oleh Allah. Sampai kapan? Menurut Rasulullah, umatku di bumi ini tidak sampai 1500 tahun. Sekarang berapa, Pak? 1443. Tapi tidak sampai 1500 tahun. Hitung dah. Ini namanya syumuliyatuz zaman. Bahkan kita sudah bahas kan, semua para nabi dan umatnya kalau berjumpa dengan Nabi Muhammad akan apa? Masih ingat? Melakukan 2 hal. Masih ingat apa masih lupa? 1, yu'minun nabi, beriman kepada Muhammad, walan surunna, dan akan menolong Muhammad. Ya, kita udah pernah bahas ini, Ali Imran 81 82. Kita udah bahas tafsirnya ini. Yang kedua, syumuliyatul makan. Kesempurnaan Nabi Muhammad itu, ajaran Islam Nabi Muhammad itu meliputi semua wilayah-wilayah yang ada di bumi. Wa ila adin akhahum huda, dan kami utus kepada kaum Ad saudara mereka Nabi Hud. Berarti Nabi Hud hanya diutus oleh Allah di daerah namanya kaum Ad. Nabi Hud. Di negeri Sadum ada nabi namanya Nabi Lut. Makanya perilaku Nabi Lut disebut dengan sodomi, karena berada di negeri Sadum. Pada saat yang bersamaan Nabi Lut itu sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tinggal di daerah Palestina. Makanya ketika Nabi Lut akan dihancurkan umatnya oleh Allah, dikubur hidup-hidup, dilemparkan ke langit karena perilaku homoseksual, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah selamatkan saudara kami Lut dan umatnya yang beriman kepadamu. Sejaman. Wilayahnya berbeda, teritorialnya berbeda. Tapi Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Bumi ini didakwai oleh Nabi kita Muhammad semuanya. Bahkan alam gaib pun, makhluk gaib pun yang bernama jin datang kepada Muhammad untuk bersyahadat menjadi muslim. Makanya ada masjid namanya Masjid Jin di Mekah. Disitulah
tempat, salah satu tempat jin bersyahadat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syumuliyatul makan, alam gaib pun datang kepada Nabi Muhammad untuk bersalaman. Semua wilayah bumi ini wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir syumuliyatul minhaj, meliputi semua aspek kehidupan. Apa yang tidak diatur dalam Islam yang dibawa oleh Muhammad sebagai penyempurna semuanya, sampai ke tempat yang paling jorok aja kita diatur masuk toilet. Masya Allah. Jadi ketidaksadaran kesempurnaan umat Muhammad, ajaran Muhammad berangkat dari tujuan meraih ilmu ini yang mungkin boleh jadi tidak tepat. Apa yang tidak diatur oleh Islam? Membunuh binatang kecil aja diatur oleh Islam. Masya Allah Pak. Bersin diatur oleh Islam. Saya punya guru namanya Kiai Haji Muhammad Yamin. Kiai Haji Muhammad Yamin ini berguru langsung kepada Syekh Mama Abdullah bin Nuh. Kenal ya? Ada yang kenal? Ulama Indonesia ya, yang dari Cianjur. Ketika masa-masa sepuh, guru saya ini sering mendampingi mama untuk toilet. Nah, suatu saat pernah kejadian mama itu masuk ke toilet kaki kanan dulu. Harusnya kaki kiri kan. Begitu di dalam keluar lagi. Kata guru saya, ada apa mama keluar lagi? Tadi mama lupa masuk kaki kanan, mau diulang lagi. Masya Allah. Ya. Itu syumuliyatul minhaj, segala aspek kehidupan oleh ulama dilakukan. Ya. Kita masuk kamar mandi lupa kaki kanan, diulang nggak? Ya bagus sama diulang. Disitulah Pak ulama itu dalam menjalankan syumuliyatul minhaj Islam. Ya. Apik mereka itu. Ya. Sekarang ulama ditangkap-tangkepin. Ya Allah, berlindung kita kepada Allah ya. Saya belum lama diminta kajian tentang bahaya menzalimi para ulama. Waduh, begitu dikaji Pak, seram sekali Pak. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada ustadz, kiai, ulama, siapapun yang memiliki gelar keduniaan, gelar bumi, ya, mau buya, mau tuan guru itu kan gelar bumi ya. Profesor, dokter itu gelar bumi. Ya, kalau gelar langit itu ulama itu gelar langit. Ya, ulil albab, ulil absor itu gelar langit. Ya. Siapapun yang memperoleh gelar bumi, kemudian dia melakukan satu keanehan dalam agama ini, mempertanyakan agama Khadijah, jangan takut dengan murtad dan lain sebagainya. Pangkal utamanya adalah ketika dia meraih ilmu itu, meraih kesuksesan itu, tidak berangkat dari yang akhir, tidak berangkat dari yang jelas tentang kemana akhir. Ketika dia berhasil memperoleh apa yang dia cari, makanya kemudian kita berprinsip bahwa kita harus selalu memulai
sesuatu dengan yang akhir, yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu tidak dilakukan dengan satu kekhusyuan, kita menyaksikan bersama banyak manusia-manusia yang pada akhirnya keluar dari jalur apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin amal-amal kita, perjuangan-perjuangan kita di dunia menjadi hilang dan kita terheran-heran di akhirat. Aina a'mali, kemana amal-amal saya? Ternyata tujuan kita tidak begitu kuat di awal ketika kita melakukan, karena kita ingin setiap amal-amal kita hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini menjadi amal terbaik di sisi Allah. Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah merahmati kita, dan Allah menjanjikan kita kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Insya Allah, la quwata illa billah. Itu aja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tema kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selalu mengingatkan kita bahwa mulailah setiap amal kita dari yang akhir. Tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol yang ingin menyampaikan hal lain terkait kajian kita hari ini, ya, sebelum kita tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Quran tadi Ustaz mengatakan wa ma khalaqul jinna illa liya'budun. Manusia dan jin beribadah kepada Allah. Tadi dikatakan ada jin yang bersahadat. Kalau untuk jin ini, apakah setiap periodenya mengikuti nabinya atau misalkan generasi Nabi Muhammad, jin itu juga ikut bersahadat kepada Nabi, atau pada saat misalkan Nabi Isa, jin itu juga nabinya Nabi Isa? Ya. Waalaikumsalam. Ini alam jin. Ada buku judulnya Dialog dengan Jin Muslim, karangan Profesor Dr. Isa Daud. Ya, ini banyak di toko-toko buku, ya. Bapak bisa baca itu, ya. Nabi Sulaiman itu tentaranya apa? Jin. Dan jinnya Nabi Sulaiman itu Muslim. Ya. Jin Nabi Sulaiman tentaranya jin. Burung, kendaraannya angin, ya. Tentaranya jin, manusia. Bahkan Nabi Sulaiman itu pasukannya itu di samping jin juga ulul ilmi, ya, orang-orang yang berilmu, yang mampu memindahkan kerajaan Raja Bilqis. Sekejap Nabi Sulaiman mengejamkan mata, ada kerajaan. Bahkan jin lebih lama, ya. Nabi Sulaiman bangkit dari duduk baru ada, gitu. Nah, dari sini bisa kita lihat, ya, pada periode para kenabian ada jin yang memang beriman kepada para nabi, ya. Tapi ada juga yang kafir. Di zaman Nabi pun, di zaman sekarang pun banyak jin kafir, kan? Seperti itu. Nah, dari kisah Nabi Sulaiman ini bisa kita simpulkan bahwa setiap nabi yang diutus, ya, ada makhluk-makhluk goib yang beriman kepada para nabi. Tentu itu pun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena setiap para nabi itu agamanya Islam. Misinya Islam. Misinya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Cuman nabinya beda. Asyhadu anna Ibrahim Rasulullah, asyhadu anna Isa Rasulullah. Tapi kan itu dengan bahasa Arab. Mungkin Nabi Isa dengan bahasa Ibrani. Berbeda-beda kan bahasanya. Cuman secara umum terjemahannya adalah saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi engkau Isa adalah Rasulullah. Seperti yang diucapkan oleh kaum Hawariyin. Saat itu pun kalau jin beriman kepada Nabi Isa sama, atau Nabi Musa dan lain sebagainya, Bani Israel.
Kan ada juga yang beriman kepada Nabi Musa. Ya. Itu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau Musa adalah utusan Allah. Nabi Muhammad terakhir demikian. Saya bersaksi Tuhan hanyalah Allah dan engkau Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Dan memang secara terang-terangan dan konkret pernyataan keislaman para jin itu yang paling nampak adalah di zaman Rasulullah. Karena ada tempat, ada sejarah, tempat yang menjadi bukti bahwa jin itu bersyahadat kepada Rasulullah, yaitu di masjid jin. Di masjid itulah. Banyak guru-guru saya yang bercerita di sinilah para jin itu bersyahadat kepada Rasulullah. Bahkan ini menurut orang-orang yang konsen dalam dunia alam gaib ya, banyak jin yang melamar jadi khodam para ulama. Khodam tuh khodim, pembantu. Banyak jin muslim yang ingin menjadi khodam para ulama. Namun disitulah apiknya para ulama menolak. Menolak. Nggak mau. Karena wallahu alam ya penyebabnya. Cuman beberapa ulama yang saya kenal, kemudian saya mulazamah ngaji dengan beliau langsung, didatangi oleh jin untuk jin itu ingin menjadi khodam, menjadi pembantunya, nah gitu ya. Tapi para ulama, para habaib itu mereka menolak. Tapi malah ada orang yang pengen punya jin. Ya, Pak. Ada. Manggil jin. Itu urusannya Ustadz Cueh ini ada ilmunya itu ya. Gitu. Gimana batas-batasnya itu bisa musyrik dan lain sebagainya. Berbahaya juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dari kias kepada Nabi Musa kepada Nabi Sulaiman seperti itu. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Iya. Menjaga amal kita yang sudah dilakukan adalah satu, berdoa dengan berdoa. Doanya doa Nabi Ibrahim berdiri di depan Ka'bah, ada makanya namanya Maqam Ibrahim. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 127. Nanti bisa dicek ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah taqabbal minna amal-amal kami yang baru dilakukan dan yang dulu-dulu. Terimalah ya Allah. Ya, dijaga oleh Allah. Innaka antas sami'ul alim. Kemudian di surah Yasin ya, Allah juga menjelaskan surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim fi imamin mubin. Ya. Kitabim fi imamin mubin. Inna sungguhnya kami, inna nahnu sungguhnya kami nuhil mauta akan menghidupkan orang mati pada hari kiamat. Wa naktubu dan kami menulis ma qaddamu ya, amal-amal mereka dulu dari mulai balik. Wa atharuhum dan peninggalan mereka. Athar apa? Masjid, dia pernah bangun masjid, ini namanya athar. Dia punya pesantren, ini namanya athar. Dia punya rumah Quran, ini athar.
punya panti asuhan, punya organisasi NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah dan lain-lain ya. Ini namanya wa atharohum, peninggalan mereka itu akan tercatat. Wa kullu syai'in, dan semua yang dia lakukan ahsainahu, kami shaping, kami rapihkan di Lauhul Mahfuz. Makanya konsepnya yang kedua untuk menjaga amal itu lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Jangan lakukan, posting. Lakukan, posting. Ya. Aduh. Ya. Kalau amaliyah khalifatullah kita boleh, bakti sosial kita foto, upload di internet untuk dakwah boleh. Tapi kalau yang sifatnya pribadi kita, sholat, saum, haji, kalau bisa mah jangan. Ya. Udah, biar Allah mencatat dengan rapi tilawah Quran kita. Ya. Tahadus binimah itu ada ayatnya, wa amma binikmati rabbika fahaddis. Kapan itu? Ketika kita diberi oleh Allah satu rezeki, kelebihan ya. Kemudian kita berbagi kepada yatim piatu, kepada teman-teman kita katakan, saya tahadus binimah, ini saya dapat rezeki ini, gak apa-apa ya. Tahadus binimah itu boleh. Justru tidak tahadus binimah itu boleh jadi kufur nikmat ya. Tahadus binimah, apa nikmat-nikmat Allah? Nikmat Allah itu banyak sekali. Ketika kita ingin berdakwah kepada orang lain dengan menyebutkannya dengan niat tahadus binimah, nggak apa-apa. Ya. Cuman biasanya tahadus binimah itu diucapkan ya. Saya tahadus binimah nih. Saya naik jabatan, mohon doanya teman-teman para jemaah. Saya supaya bisa mengemban amanah ini, gitu. Saya bisa menjaga dengan baik. Saya tidak berbuat tidak baik di sini. Ya. Mohon doanya. Ya. Ini tahadus binimah, kita berbagi dan sebagainya. Jadi tahadus binimah itu biasanya disebutkan. Ya. Tahadus binimah. Ya. Tapi kalau misalnya dengan tahadus binimah efeknya jadi riya juga lebih baik dihindari juga. Ya, khawatir. Karena riya itu tipis, ya, riya itu tipis. Ya. Yang terakhir menjaga amal itu bil istighfar, ya. Dengan memohon ampun kepada Allah. Astagfirullahalazim, ya Allah, saya mohon ampun kalau dalam amal-amal saya ada riya. Saya mohon ampun kepada Allah, kepada Engkau ya Allah, kalau amal-amal saya dulu ada ujub, takabur. Saya mohon ampun ya Allah, mohon itu dibersihkan dan Engkau terima sebagai amal saya. Saya mohon ampun amal-amal saya banyak kekurangan. Salat saya enggak sempurna, puasa saya enggak sempurna, tapi saya yakin Engkau melihat niat saya yang ikhlaskan Engkau ya Allah. Saya mohon ampun ya Allah. Ya. Itu cara kita menjaga amal-amal kita. Ya. Makanya kemudian amal yang sudah di saving dulu itu jangan ditarik lagi dengan menyebut-nyebutnya. Ya. Udah ada catatan di sana, kita nyokolain keponakan kita sampai sukses. Gara-gara dia lupa, kita rusak tuh amal kita, dicoret. Nauzubillahi min dzalik. Ya kan? Dengan menyebut-nyebutnya kedengaran namanya sakiti. Ya udah, saya ganti lagi uangnya. Wah, udah kacau deh. Ya, alhamdulillah menjadi. Khair ya? Cukup ya? Khair kalau memang cukup, alhamdulillah. Saya sudah menjalankan amanah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan rahmat kepada kita. Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan Allah melimpahkan kebahagiaan kepada kita dan kepada keluarga kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shallu 'alan nabi.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.